dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Halo, selamat sore pemirsa TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat puasanya pemirsa? Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini semua pemirsa TV 9 yang menyaksikan program ini sehat selalu, diberikan kelancaran ibadah puasanya dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, alhamdulillah senang sekali saya Alvin Aji hadir kembali menyapa Anda dalam program spesial di bulan Ramadan, yaitu program Zakat dan Wakaf Corner bersama Direktorat Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, kita akan membahas tema zakat, yaitu tentang zakat on action. Bagaimana kita sebagai masyarakat bisa mengetahui apakah zakat itu bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dan ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir langsung, yaitu ada Bapak Muhibbuddin SPhilI ME, Kasubdit Bina Kelembagaan dan Kerjasama Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Bapak Muhib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Al. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat, dan hari ini siap berbagi ilmu di bulan Ramadan. Alhamdulillah siap. TV 9. Siap terus berbagi kebaikan. Masya Allah. Dan ini harus dilakukan ya. Iya. Di bulan Ramadan khususnya. Apalagi di bulan Allah, suci yang penuh kebaikan berkah. bisa berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Baik Pak Muhib, kita hari ini temanya khusus tentang program-program zakat on action. Ya. Cerita program, bagaimana program-program yang bisa berjalan tentang kebermanfaatan zakat di masyarakat. Namun sebelum jauh kita mengetahui apa aja sih program-program zakat on action, seperti apa isu-isu atau latar belakang yang memunculkan agar program ini bisa muncul? Baik, terima kasih. Kami di Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Pemberdayaan ya, ada pemberdayaan zakat dan wakaf. Tentu konsen kami adalah bagaimana tata kelola, regulasi, gerakannya ini juga semakin baik dan semakin berdaya dan berdampak. Nah, di Kementerian Agama ini dalam rangka untuk membangun kohesitas antar lembaga pengelola zakat. Jadi entitasnya itu kalau boleh saya cerita, sesuai Undang-Undang 23 2011 itu ada Basnas. Ada Basnas, lalu ada LAS ya, yang swasta begitu yang ya, atau yang Basnas. Ya, yang dibentuk oleh pemerintah adalah Basnas, lalu masyarakat boleh membentuk namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Ya. Nah, untuk mengkolaborasi gerak ini kami sejak 2018 menginisiasi satu gagasan kolaboratif agar kita bisa fokus terkait dengan pemberdayaannya ya. Jadi rangkaian manajerial atau dalam konteks manajemen zakat itu mulai dari pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Nah, kami ingin fokus ke pendayagunaan. Akhirnya kami mengajak ya secara sinergis dan kolaboratif dengan Basnas dan LAS untuk memilih beberapa titik desa ya, terutama basisnya di 3T, untuk kita kita establishing namanya program Kampung Zakat. Program Kampung Zakat. Program ini berfokus kepada beberapa program pemberdayaan, baik di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan dan sosial dan dakwah. Gitu. Nah, program ini alhamdulillah di desa-desa ini berjalan dengan baik. Ada pengelolanya, namanya pengelola Kampung Zakat. Lalu di tingkat kabupaten dan provinsi kami punya namanya PMU juga, sama di tingkat pusat namanya Project Management Unit, yang menjadi kepanjangan tangan kita dalam konteks mulai dari perencanaannya, pengusulannya, seleksinya, sampai penetapan, sampai nanti monitoring and evaluation dan pendampingan. Ini penting. Dan ini kami melibatkan penyuluh kami,
Kementerian Agama itu di Direktorat Penais punya penyuluh 60.000 penyuluh agama. Ada 60.000 60.000. penyuluh agama. Dan itu kita libatkan dalam konteks pendampingannya. Gitu. Nah, blessing disguise-nya tahun 2024 kami secara kolaboratif, ya, kalau sebelumnya pendanaannya itu menggunakan APBN, tahun 2024 kita bisa establishkan di 118 titik di seluruh Indonesia, tapi pembiayaannya secara kolaboratif. Ada Kementerian Agamanya, ada Basnasnya, ada LAS-nya, begitu. Dan ada korporasi yang masuk juga. Itu Kampung Zakat. Ya. Awal mulanya bisa tercipta program Kampung Zakat ini? Ya, karena kita tahu ya bahwa kemiskinan kita yang 25,90 juta itu, itu rata mereka itu kan adanya di kampung-kampung. Ya karena faktor aksesibilitas ekonomi, karena faktor aksesibilitas pendidikan, ya. Yang tentu ini jangan sampai menjadi kemiskinan yang permanen gitu, yang struktural, yang sehingga wah ini harus ada treatment nih. Zakat harus berdampak di tengah-tengah beliau-beliaunya. Oh, bermuncul dari ada kegelisahan visi, ya, bahwa zakat ini harus berdampak. Poinnya di sini zakat ini harus berdampak. Harus Akhirnya berdampak. muncul program Betul. Kampung Zakat. Kampung Zakat. Ini program berjalan sesuai yang diharapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Nah, tapi ini di 2024 kami berterima kasih nih, di forum ini juga saya sampaikan kepada Basnas dan juga LAS yang terlibat, seluruh stakeholder, bahkan pemerintah desa. Dan alhamdulillah tahun ini insya Allah 2025 kita akan kerjasama dengan Kemendes untuk melibatkan BUMDes di dalamnya, sehingga kayak kemarin kami baru selesai dari launching di Kuningan, ada program santri kalong. Jadi anak-anak biar nggak jejet terus di bulan Ramadan, kita berikan ngaji gitu ya, dibiayai dari zakat gitu, dari lembaga pengelola zakat. Kolaborasi ini ada Basnasnya, ada juga LAS itu, dan mereka biar nggak jejet saja ngaji mereka, ngaji kalong gitu, santri kalong. Lalu mereka ini nanti kita harapkan bisa menjadi role model. Jadi Ramadan tinggalkan gadget, ayo ngaji. Ya, keren nggak itu? Di bulan Ramadan tinggalkan gadget, ayo ngaji. Anak-anak kita itu kan tirakatnya itu. Tirakatnya anak-anak kita hari ini itu. Ya, betul. Itu Kampung Zakat. Kita punya dua, Mbak. Ada apa lagi? Satu lagi terkait dengan pengembangan ekonomi umat berbasis KUA. Mbak tahu kan bahwa 1 sampai 5 tahun pernikahan itu, ya, pasangan muda itu rentan. Iya, rentan di 1 ke 5. Makanya kita berikan treatment yang namanya PEU KUA. Ini program yang berbasis zakat selain Kampung Zakat. Ini bisa kita lanjutkan di segmen berikutnya. Oke, nanti kita jelaskan. Baik pemirsa, usai sudah di segmen pertama, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami dalam program Zakat dan Wakaf Corner. Pemirsa, kembali lagi dalam program Zakat dan Wakaf Corner. Kali ini kita fokus membahas tentang program-program dari zakat yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia, karena yang terpenting di sini fokusnya adalah bagaimana zakat itu bisa berdampak. Makanya itu muncullah berbagai program yang sudah dijelaskan oleh Pak Muhib. Yang pertama tadi ada Kampung Zakat, ada Santri Kalau, dan kemudian ada program-program apa lagi yang bisa menghidupkan zakat on action ini, Pak Muhib? Iya. Satu lagi yang berbasis zakat, infak sedekah dan DSKL ya, dana sosial keagamaan lainnya, itu kami menginisiasi satu program yang inline dengan revitalisasi KUA. Peran KUA sekarang bukan hanya kantor urusan asmara, ya gitu Mbak. Jadi kantor urusan agama ini sesuai dengan peraturan Menteri Agama ya nomor 24 tahun 2024 berperan juga untuk memberdayakan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat. Melalui zakat. Iya. Akhirnya kami sebenarnya sini udah lama juga, dari tahun 2021 ya kami inisiasi
Dan alhamdulillah 2024 kemarin secara kolaborasi lagi, kalau sebelum-sebelumnya APBN based begitu ya, kami menyediakan sekian anggaran untuk mensupport beberapa KUA dengan cara mereka nanti kita seleksi begitu ya, tetap bottom up. Nah, program ini sangat related juga dengan upaya kita meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, atau dalam konteks untuk membangun ketahanan keluarga, Mbak. Membangun ketahanan keluarga. Penting banget, karena usia pernikahan 1 sampai 5 tahun ini kritis. Benar. Kalau nggak sabar-sabar, nggak kuat fundamentalnya gitu ya, fundamental ekonominya terutama, rata-rata itu begitu. Ini bisa buyar ini, istilah orang Jawa Timuran. Makanya program PUKUA atau pengembangan ekonomi umat berbasis KUA ini adalah program dalam rangka untuk memperkuat ketahanan keluarga atau family resiliences. Impact-nya banyak. Pertama misalnya, kalau kita segmennya ya, ada UKM, ada yang di perbengkelan, ada di pertukangan, ada di pertanian, ada di perkebunan, di mana mereka keluarga-keluarga muda ini punya potensi, kita injeksi, kita trade dengan modal, dan setelah itu kita pantau selama 3 tahun, dan grafik keuangannya itu nanjak, growth gitu ya, sehingga kita harapkan anak-anaknya juga tidak putus sekolah, bisa akses pendidikan, bisa akses kesehatan, itu ibu dan bapaknya juga produktif karena ada pekerjaannya gitu. Nah, ini kami seleksi. Kami seleksi tahun 2024, alhamdulillah blessing disguise lagi, kita dapat 200 titik PUKUA. Berarti program PUKUA ini sudah mulai dikenal di masyarakat-masyarakat? Sudah. Sudah mulai berjalan juga? Sudah berjalan, dan ini tahun 2024 kita kolaborasi dengan Basnas dan LAS. Dan mereka ini, KUA ini ya, KUA itu kan ada penyuluh-penyuluh lagi tuh. Penyuluh tadi itu home base-nya di KUA. Kita punya KUA itu 5.936 titik seluruh Indonesia, gitu ya. Mereka seleksi 10 keluarga. Ada seleksinya? Ada sama LAS, sama Basnas, sama penyuluh, nyeleksi itu keluarga mana sih yang mengajukan. Setelah diseleksi, visibility-nya dapat, oke, bisa dikembangkan, komitmen, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, baru kita gelontorkan anggarannya. Begitu. Kita pantau selama 3 tahun. Karena program PUKUA ini sepertinya juga sangat menarik dan memberikan dampak yang banyak. Bagaimana untuk masyarakat mungkin nih, Pak, yang belum tahu tentang program PUKUA, itu apakah harus langsung datang ke KUA atau bagaimana prosesnya? Iya, jadi kami bekerja sama dengan penyuluh ya di KUA, dan juga dengan kolaborator kami ya di Basnas dan LAS. LAS dan Basnas ini kan ada sampai di level kabupaten kota ya. Nah, mereka lalu menyeleksi, gitu. Mereka boleh mengajukan. Nanti ada info, kami punya kanal informasi di media sosial kami, @literasi zakat dan wakaf, @literasi zakat dan wakaf, itu bisa mereka akses, gitu. Lalu mereka kita seleksi, lalu kita tetapkan, lalu nanti mulai dari sosialisasi sampai nanti di pemberian modalnya, ada yang bergulir gitu ya, tahun sekarang berapa, tahun depan berapa, selama 3 tahun. Berarti dengan adanya seleksi tersebut itu sebagai upaya bahwa zakat ini biar tersalurkan kepada yang betul, tepat sasaran. Yang tepat. Jadi tidak semua mungkin keluarga yang bisa menerima, Iya. tetap harus yang dalam kategori yang bisa menerima. Oke. Jadi udah berbagai program zakat on action yang ada di Kementerian Agama ini banyak sekali. Apakah bisa dipastikan bahwa zakat on action ini bisa menjadi arti bahwa dengan adanya zakat on action, kualitas hidup masyarakat khususnya Muslim itu bisa meningkat? Harapannya begitu. Satu, karena tujuan Undang-Undang 23 ini yang pertama adalah untuk penanggulangan kemiskinan, Pak.
Jadi kita tahun ini kerjasama dengan Bappenas untuk menggunakan data Rexosec ya, mulai dari desil 1 sampai desil 4 itu yang akan kita bereskan nantinya secara bertahap tentu ya. Dan tentu keuangan sosial syariah kita ini, zakat dan wakaf ini, kalau kita kelola dengan manajemen yang baik, pengawasan yang baik, insya Allah dampaknya juga bisa kita rasakan. Dan ini masyarakat sudah Mbak bisa nanti lihat di daerah ya, bagaimana denyut gerak ya daripada zakat mendampakkan kepada penanggulangan kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan umat, itu sudah terasa. Karena kita tidak hanya sektoral di daerah mana, tapi kita grab ini di seluruh Indonesia. Bisa dipastikan seluruh Indonesia bisa merasakan dampak dari zakat on action dan sudah ada titik-titiknya. Oh gitu. Bisa terpercaya juga ya. Iya, Jadi akuntabilitasnya bisa dipercaya oleh masyarakat bahwa dengan adanya zakat on action ini insya Allah sangat-sangat berdampak baik untuk masyarakat dan juga rahmatan lil alamin. Nah itu penting. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Zakat dan Wakaf Corner TV 9 Nusantara. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan program Zakat dan Wakaf Corner. Di episode kali ini kita membahas tema tentang Zakat on Action bersama dengan Bapak Muhibbuddin S.Phil.I. ME, Kasubdit Bina Kelembagaan dan Kerjasama Zakat dan Wakaf. Pak Muhib, tadi sudah banyak dijelaskan beberapa program yang terlaksana Zakat on Action ini, dan tentunya bisa dipastikan oleh masyarakat juga bahwa ketika kita berzakat, lebih baiknya kita lakukan di sebuah lembaga agar itu bisa tersalurkan dengan tepat sasaran, terstruktur, dan juga tentunya lembaga itu pasti transparansi begitu. Nah, salah satu program zakatnya tadi ada program Kampung Zakat. Nah, di dalam program Kampung Zakat itu pelaksanaannya ada apa saja, Pak? Jadi begini Mbak El, Kampung Zakat itu ada pengurusnya di tingkat desa-desa itu. Ada namanya pengelola Kampung Zakat. Ya, ada strukturnya dan mereka disahkan gitu ya oleh Kemenak. Lalu dalam Kampung Zakat ini kita ingin menyasar 5 ya paling enggak program. Yang pertama pengembangan ekonomi. Ada pengembangan ekonomi. Misal kemarin kita di Kuningan itu kita dorong ibu-ibunya, terutama ini banyak penerima manfaatnya ini ibu-ibu nih. Jadi misal bikin keripik singkong, keripik pisang kayak gitu. Lalu packagingnya kita sambungkan dengan dinas perindustrian dan perdagangan itu, nanti dibantu packaging sekaligus sama dinas UKM ya, untuk bagaimana pasca produksi penjualannya seperti apa, gitu. Itu di tingkat ekonominya. Ada juga kita bantu ibu-ibu lagi nih, yang di perkampungan jualan sayur, ya kan? Lalu kita berikan treatment ini. Atau sektor ekonomi yang lain, misal punya usaha laundry, misal itu. Tapi yang pasti ini yang mengerjakan adalah orang yang berhak menerima zakat ya. 8 asnaf itu. Yang harus diingat bahwa dalam lembaga itu ketika apapun programnya, bagaimana programnya, yang terpenting harus sesuai dengan target dan dia memang orang yang berhak ya. Betul. Sesuai dengan syariah compliance-nya ya, bahwa penerima zakat itu ya 8 asnaf itu. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan adanya Kampung Zakat yang menumbuhkan sektornya banyak, nggak cuma di ekonomi. Ya, itu tadi baru ekonomi, ya kan. Yang kedua di sektor kesehatan, kita bisa bantu terutama yang di daerah-daerah yang rawan bencana ini, itu juga kami siapkan misal untuk BPJS kesehatannya, kita bisa bantu di situ. Lalu juga kita bantu biaya mereka untuk akses ke Faskes ya, fasilitas kesehatan. Lalu ada di sektor dakwah, ya. Di sektor dakwah ini dan sosial mungkin ini sifatnya lebih ke bantuan yang sifatnya caritas ya.
kayak yang terutama yang kena bencana itu. Nah, itu dari pengembangan dari dana yang digulirkan, yang dikelola oleh para penerima manfaat itu tadi, yang dikoordinir oleh pengelola kampung zakat. Nah, itu nanti diberikan secara caritas kepada yang membutuhkan. Misal kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya dasar itu, primer itu, nah itu kita bisa selesaikan lewat situ. Ada juga pendidikan, jadi kita berikan untuk beasiswa misal. Karena dari Basnas maupun LAS sendiri ataupun dari anggaran yang kami siapkan, yang kami distribusikan, itu juga bisa kita gunakan untuk membiayai misal ya anak-anak yang tidak mampu, dari keluarga tidak mampu atau yang yatim lalu tidak mampu mengakses pendidikan, ya bisa dibantu di situ. Gitu. Begitu juga dakwah, kita biayai misal ini barusan saja Kemenak mengirim 1000 dai di 3T misalnya. Nah, itu juga bagian dari kolaborasi di situ. Sehingga mereka dibiayai dari situ, mereka akan concern di masjid, musola, majelis taklim untuk memberikan penerangan kepada masyarakat terkait dengan agama. Luar biasa. Jadi Zakat on Action ini bisa dipastikan sektornya beragam. Bisa dirasakan di dunia pendidikan, di kesehatan, ekonomi. Jadi mungkin harus juga lebih bisa dikenalkan kepada masyarakat bahwa zakat melalui lembaga ini yang paling tepat. Nah, dalam proses berjalannya program Kampung Zakat sejauh ini, apakah ada kendala yang dihadapi? Iya, tentu nggak mungkin nggak ada kendala. Namanya juga sektor manajemen ini kan pasti saja ada. Tapi sepanjang ini masih kita bisa kita kelola ya problem-problemnya sehingga tidak berdampak secara sistemik. Jadi makanya kami menganjurkan nih kepada seluruh pemirsa TV 9 untuk ayo kita salurkan gitu ya zakat kita melalui lembaga resmi yang berizin gitu ya, baik di Basnas maupun di LAS yang terdekat, sehingga bisa kita jamin ya akuntabilitasnya, transparansinya, karena laporannya juga kita awasi begitu. Dan mudah-mudahan dengan program Kampung Zakat yang kita lakukan secara kolaboratif ini bisa betul-betul berdampak untuk penanggulangan kemiskinan kita yang masih tinggi dan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Menurut Pak Muhyib, sejauh ini antusias masyarakat terhadap program Kampung Zakat ini? Luar biasa. Kami pernah misal kita di NTT ya. Di NTT di satu perkampungan yang kalau kita perjalanan itu seharian penuh harus nginep di sana. Tidak ada air awal mula itu, lalu kita bantu di situ. Mama-mamanya bisa nenon, ya kan, anak-anaknya sehingga bisa sekolah, masjidnya sebelumnya nggak ada air jadi ada air, dan bahkan ini air ini bisa kita perbantukan juga, kita distribusikan untuk seluruh warga dan juga ke gereja-gereja juga, sehingga di situ juga harmoni harmoni keberagamaannya itu luar biasa. Gara-gara Kampung Zakat nih. Kampung Zakat ini benar-benar bermanfaat ya, Pak. Betul. Ada banyak sekali program yang sangat menarik Kampung Zakat. Terus santri Santri Kalong. Santri Kalong tuh. Terus juga program PUKUA. Apakah masih ada program-program lain yang dengan adanya program itu bisa terus meningkatkan kualitas hidup melalui zakat? Iya, tentu. Dari ini kan hanya hanya wadah ya kita biar bisa berkolaborasi. Karena kerja-kerja di gerakan zakat ini kalau parsial, masing-masing punya program sendiri masing-masing. Iya betul, mereka ada programnya. Setiap lembaga tapi iya pasti, itu pasti ada. Tapi kalau kita bekerja secara berjamaah, ini ibarat lidi, kalau cuma satu nggak bisa membersihkan secara optimal. Tapi kalau lidi itu dikumpulkan, bisa bekerja secara optimal membersihkan. Begitu juga dalam konteks berjamaah dalam gerakan zakat ini. Sehingga di dalam PU itu, Mbak El, misal best practices ya, di NTB misal, KUA penjahit peci khas NTB itu, alhamdulillah sekarang sudah masuk sampai Malaysia, sampai Brunei. Lalu ada juga di
apa namanya di Pulau Komodo, KUA Pulau Komodo di Labuan Bajo. Dari ibu-ibu yang ya ada yang bikin apa namanya makanan makanan khas daerah betul, dari kacang-kacangan lalu dihaluskan begitu. Makanan khas ini dan awalnya 10 keluarga nih yang dibantu. Alhamdulillah sekarang sudah ada 12. Ada 12. Ada 12. Nambah 2-nya itu dari mana tahu nggak? Dari mana? Mereka itu ngumpul setiap bulan, pengajian, para penerima manfaat ini dan para penerima manfaat yang lainnya ya. Lalu mereka menyisihkan nih, untuk membantu keluarga yang lain. Oh gitu. Jadi 12. Keren nggak itu? Nah saya juga berharap best practices ini atau prototyping yang ada di program baik Kampung Zakat maupun ada di PUKUA itu menginspirasi yang lain dan ini bisa bertumbuh gitu. Misal kayak di Kampung Zakat di Sulawesi Selatan itu bahkan asetnya sekarang bisa 1,7 miliar loh. Yang bergulir. Iya, dari hanya yang pertama cuma 20 juta dari kami, lalu dari LAS dan Basnas ini saling kolaborasi di sana, Basnas sananya juga, dan sekarang bertumbuh dan banyak segmen dan banyak juga semakin banyak penerima manfaat yang merasakan gitu. Kampung Zakatnya semakin terpercaya ini berarti. Betul. Setiap tahunnya meningkat, bertambah penerima manfaat. Dan memang penting kata kunci atau ruh daripada gerakan zakat itu adalah trust. Sekali trust ini kita cederai, pastikan turbulensi kepercayaan masyarakat. Maka saya mengajak kepada seluruh para pengelola zakat yang ada di Indonesia, ayo kita rawat dan tumbuhkan kepercayaan masyarakat kita itu dengan trust yang kita jaga. Oke, siap. Harus dijaga kepercayaan. Harus dijaga dengan apa? Dengan memberikan bukti bahwa zakat yang kita terima, yang kita kelola itu betul-betul kita salurkan kepada yang berhak menerima dan mampu menggerakkan mereka bisa menjadi muzaki begitu ya, atau muklas ya, mustahik naik kelas. Nah, dengan begitu maka muzakinya juga semakin percaya, programnya jelas, transparan, akuntabel, amanah. Itu kan asas-asas yang harus kita pegangi bersama untuk mengelola zakat ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali nantinya. Tetaplah bersama kami dalam program Zakat dan Wakaf Corner TV 9 Nusantara. Pemirsa, kembali lagi dalam program Zakat dan Wakaf Corner. Di episode kali ini, tadi sudah di segmen sebelumnya ya, Pak Muhib, kita bahas tentang beberapa program zakat dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia. Program-programnya dirasa cukup menarik, gak hanya menarik tapi memberikan dampak yang luar biasa. Banyak sekali yang menerima kebermanfaatan itu melalui lembaga. Jadi untuk masyarakat sekali lagi, ketika ingin berzakat, alangkah baiknya, benar Pak Muhib ya, bahwa harus melalui lembaga. Lembaga yang resmi dan berizin di Kementerian Agama. Setelah tadi Pak Muhib menceritakan beberapa program-program yang sudah berjalan terkait program zakat, apakah juga ada di Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf terkait program wakaf? Tentu, karena ini Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, maka core bisnis kita dua. Yang pertama adalah zakat, yang kedua wakaf. Meskipun begitu, di dalam Undang-Undang 23 2011 tentang pengelolaan zakat, itu juga disebut istilah infak sedekah dan DSKL, Mbak, atau dana sosial keagamaan lainnya. Nah, ini mungkin yang masih menjadi hal yang masih membingungkan masyarakat. Apakah sama? Gitu? Iya, sebelum membahas wakaf, izin saya jelaskan dulu ya. Kalau zakat itu satu di antara 5 rukun Islam, dan ini wajib ya. Wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Dan perintah di At-Taubah itu bahkan khudz min amwalim itu perintahnya amil itu harus ngambil. Amil itu harus ngambil. Ada perintahnya. Ada perintahnya gitu. Terus di surah Al-Baqarah juga itu ada aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi perintahnya jelas lah. Ini qat'iyud dilalah kalau dalam kajian ulumul Quran itu. Nah, bedanya kalau zakat itu wajib.
Tapi wajibnya harus sudah nisab dan haul. Ingat nih, nisab dan haul. Ya, jadi kalau belum nisabnya, ya belum gitu ya. Kalau belum 1 tahun ya belum. Itu zakat karakteristiknya. Yang kedua infak. Nah, infak ini lebih cenderung ya kepada orang-orang yang terdekat ya, orang tua gitu ya, ke saudara-saudara, ataupun secara umum juga bisa gitu Tidak ya. ada persyaratan khusus. Tidak ada siapa persyaratan yang khusus menerima. gitu ya. Tapi memang di dalam Al-Quran ada misal wa anfiqu mimma razaqnakum, itu bisa dimaknai, ada yang memaknainya itu zakat. Tapi kalau infak ulama sepakat itu lebih longgar ya, lebih longgar. Lalu juga sedekah. Sedekah ini kalau di At-Taubah 60 itu zakat juga identik dengan sedekah karena disebutnya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Tapi itu maknanya zakat. Nah, sedekah yang sesungguhnya itu mustahabbah atau masnunah ya, sunnah. Nah, bedanya dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, kalau zakat hak amilnya itu 1/8 atau dalam konteks undang-undang itu disebut 12,5%. Gitu ya. Nah, kalau infak sedekah itu 20% hak amil boleh ngambil. Gitu ya, infak sedekah. Dan DSKL. DSKL itu apa? Ya banyak, ada termasuk CSR misal gitu ya. Lembaga-lembaga sedekah gitu ya untuk kita berbagi. Ya yang nggak terikat lah istilah ghairu mushtarak. Nah, itu disebut dengan DSKL. Gitu. Nah, kalau wakaf ya berbeda lagi nih. Kalau wakaf kalau zakat tadi wajib, kalau wakaf ini mustahabbah. Tapi meskipun sunnah hukumnya, tapi ini dampaknya sangat fundamental dan powerful. Jauh lebih powerful. Dan bahkan beberapa ulama memaknainya yang idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas shadaqatin jariyah, itu ya wakaf itu. Kenapa? Karena kalau sekali kita wakaf misal nih, kalau yang selama ini kita di kampung-kampung kan untuk masjid, musola, iya kan, untuk makam. Selama itu masih digunakan, pahalanya ngalir terus tuh. Amal jariyah. Amal jariyah. Melalui wakaf. Betul. Misal wakafnya Sayyidina Utsman dulu itu wakaf kebun kurma. Kebun kurmanya sekarang sudah jadi lahan hotel. Masya Allah. Hasil dari pengelolaan hotel itu dikembalikan. Nah, yang ngelola itu siapa? Kalau tadi wakaf itu nazir namanya. Orang yang dipercaya oleh wakif untuk mengelola wakafnya, untuk dikembangkan. Kalau zakat yang ngelola namanya amil. Nah, ini yang harus paham ini kita semuanya nih. Iya. Nah, wakaf nazir ini kayak misal wakafnya Sayyidina Utsman itu diperuntukkan untuk operasional Masjid Nabawi. Misalnya gitu kan. Atau yang wakafnya Malik Fatto yang kalau kita ke Mekah kalau umrah atau haji kan ada Zam-Zam Tower yang kita sebut tuh. Nah, itu hasil di situ kan ada pertokoan, ada niaga ya di situ, ada hotelnya juga, ada museum. Nah, itu dari hasil pengelolaannya itu untuk operasional Masjidil Haram loh itu. Dari hasil wakaf tadi ya. Terus di Aceh ini ada namanya Habib Buga yang punya lahan juga di Mekah itu yang jadi hotel, hasil pengelolaannya, pengembangannya itu diberikan kepada jamaah haji kita yang dari embarkasi Aceh itu. Sampai hari ini. Nah, makanya itu pahalanya itu masih terus argo pahalanya itu Mbak Eno. Gitu. Berarti ketika ingin mendapatkan pahala jariyah yang dilakukan wakaf. Wakaf ini berarti begitu penting. Selain kita berzakat, kita juga harus berwakaf. Anjurannya seperti itu. Nah, untuk program-program yang mungkin bisa dikenal oleh masyarakat terkait program wakaf yang ada. Nah, itu kami di Kementerian Agama di Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf ya punya 2 gagasan ya. Yang original itu baru tahun 2024. Itu ada Kota Wakaf. Program Kota Wakaf. Kota Wakaf. Nah, ini program untuk membangun satu kesadaran kolektif ya, literasi masyarakat terkait dengan wakaf. Maka kami ingin menjadikan satu daerah ini sebagai prototyping kira-kira gitu. Menjadi percontohan bagaimana mengelola wakaf, mulai dari misal
keperpihakan para stakeholder, baik pemerintah maupun swasta. Ini harus ada pernyataan dukungan dari gubernur, bupati, wali kota, Mbak El. Itu satu. Yang kedua, pengelolaan sertifikasi wakafnya, tanah-tanah wakafnya harus banyak yang tersertifikasi. Itu kriteria yang kami jadikan sebagai penilaian apakah layak dia disebut sebagai kota wakaf. Lalu yang kedua, nadir-nadirnya ini harus nadir-nadir yang sudah profesional, dalam arti paling enggak mereka sudah certified sebagai nadir profesional. Ya. Nadirnya profesional. Harus. Dan ini kita kerjasama dengan LSP untuk kita sertifikasi, gitu. Lalu pengelolaan wakafnya ini sudah bermunculan wakaf-wakaf produktifnya. Gerakan wakaf uangnya juga bermunculan, gitu. Nah itu beberapa kriteria itu, BWI-nya juga harus aktif karena dia bagian dari pemerintah ya, untuk bagaimana mengglorifikasi gerakan wakaf di daerah tersebut. Itu harus aktif. Kalau enggak bisa itu. Lalu nadir-nadirnya juga baik nadir lembaga, kan nadir ada 3 ya, nadir lembaga, nadir perorangan, dan nadir organisasi masyarakat itu, dan itu mereka juga aktif. Nah sehingga itu bisa dari 36 kami seleksi, jadi cuma 6 sekarang. Kota wakaf. Kota wakaf 2024 kemarin. Jadi gitu. 2024 sudah ada program 6 kota wakaf. 6 kota wakaf. 6 kota wakaf. Dan ini nanti bisa kita jadikan sebagai prototipe ya. Kota-kota ini bagaimana pengelolaan wakaf di situ sungguh sangat serius, dan wakafnya bisa dikelola dan dikembangkan, dan nilai manfaatnya untuk mauquf alaihnya juga jelas programnya. Misal dari program ekonominya, misal boleh dari dana pengelolaannya. Jadi kalau wakaf itu Mbak El dikembangkan dulu, hasil pengembangannya baru boleh nadir itu mengambil untuk operasionalnya. Dari 10%. Setelah berkembang. Jadi kalau zakat diambil, meskipun amilnya ada haknya, tapi harus disalurkan. Fauron bahkan kalau zakat. Nggak boleh kelamaan, nggak boleh diinvestasikan ya, istismar. Harus cepat. Tapi kalau wakaf harus dikembangkan dulu memang. Gitu. Itu beda karakteristiknya ya. Dikembangkan, nanti dari hasil pengembangan misal dapat 100 juta misal ya. Nah 10%-nya bisa digunakan nadir untuk operasionalnya dia, manajemennya dia. Selebihnya diberikan kepada mauquf alaih untuk pemberdayaan. Misal bantuan beasiswa yang sudah kita lakukan. Lalu untuk pemberdayaan ekonomi umat, untuk ihya ilmawat ya, menghidupkan tanah-tanah wakaf yang idle itu biar produktif, kita support dari situ, fakir miskin yang mengerjakannya. Kayak gitu. Untuk masyarakat mungkin Pak Muhib yang ingin lebih tahu tentang program Kota Wakaf bisa diaksesnya? Sangat bisa. Informasinya ada di @literasi zakat dan wakaf. Ada bisa juga di Siwak. Dan berbagai informasi yang kami miliki ya di website Bimas Islam ataupun di websitenya Kementerian Agama, kemenak.go.id. Bisa diakses di literasi zakat dan wakaf. Bisa diakses di situ. Jadi pemirsa mungkin bisa yang ingin mengetahui atau mempelajari menjadi bagaimana sih untuk bisa menumbuhkan rasa semangat berwakaf, semangat berzakat gitu. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Zakat dan Wakaf Corner. Acara ini dipersembahkan oleh. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan program Zakat dan Wakaf Corner di TV 9 Nusantara bersama dengan Bapak Muhibuddin SPhilI, ME, Kasubdit Bina Kelembagaan dan Kerjasama Zakat dan Wakaf di Kementerian Agama Republik Indonesia. Pak Muhib, kita lanjutkan kembali setelah tadi kita sudah menjelaskan berbagai program yang ada tentang zakat dan juga wakaf. Tapi tadi wakaf masih dijelaskan tentang kota wakaf. Apakah masih ada program yang perlu dikenalkan lagi kepada masyarakat? Iya tentu Mbak El, satu lagi ini yang sangat genuine juga,
dan sifatnya juga program yang kita desain secara kolaboratif ya. Itu ada inkubasi wakaf produktif. Inkubasi wakaf produktif dalam kerangka untuk, dalam istilahnya fikih itu ihyaul mawad, menghidupkan tanah-tanah wakaf yang idle, Mbak. Kita punya kurang lebih 400.000 hektar ya tanah wakaf kita, Mbak. Dan ini sebagiannya belum produktif. Oleh karena itu maka inkubasi wakaf produktif ini adalah satu gagasan program untuk bagaimana tanah-tanah yang idle tadi, tanah-tanah wakaf itu betul-betul bisa berdaya, bisa kita gunakan untuk pemberdayaan, dan yang menggarap juga dari saudara-saudara kita yang fuqara, masakin dan du'afa. Jadi program ini tahun 2024, kalau tahun-tahun sebelumnya itu APBN base, gitu ya, kita sediakan sekian dana bantuan, tapi 2024 kita kolaborasi. Kita ngajak BPKH, kita ngajak BWI ya, dalam konteks karena Kementerian Agama pernah menggalang wakaf uang ASN, dan hasil nilai manfaatnya dari dikembangkan melalui CWLS, Cash Wakaf Linkage Sukuk, dan itu hasil manfaatnya kita gunakan sebagiannya untuk ihyaul mawad atau program inkubasi wakaf produktif tadi. Program inkubasi wakaf produktif ini sudah sejauh sudah ini berjalan dan ada di 48 titik tahun 2024 saja. Masya Allah, tahun 2024 ya. Semoga di 2025 semakin banyak lagi titik-titik yang bisa kita garap. Baik Pak Muhib, di akhir episode kali ini mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa TV9 maupun masyarakat yang menyaksikan bagaimana mereka untuk bisa berzakat dan berwakaf di lembaga yang tepat. Baik pemirsa TV9 yang saya hormati, kami atas nama Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf mengajak kepada seluruh pemirsa, ayo kita berzakat di lembaga resmi, baik Basnas maupun LAS yang berizin di Kementerian Agama, dan kita awasi bersama bagaimana pendistribusian dan pendayagunaannya. Itu sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat kita. Di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, pahala dilipat gandakan, maka ayo kita berzakat dan juga jangan lupa berwakaf. Karena dengan berwakaf, pahala yang akan kita terima akan mengalir terus begitu selama wakaf itu dimanfaatkan. Selama wakaf itu bermanfaat, maka pahalanya juga akan terus mengalir. Dan wakaf ini terutama untuk wakaf produktif, kita juga di wakaf ini ada juga gerakan wakaf uang atau wakaf melalui uang, ataupun wakaf untuk program-program produktif lainnya ya, yang tentu pastikan bahwa nadhirnya berizin gitu ya, dan nadhirnya itu profesional, amanah, sehingga wakaf yang Bapak Ibu wakafkan itu bisa terkelola dengan baik dan dikembangkan secara baik, dan manfaatnya untuk mauquf alai juga bisa berdampak untuk peningkatan kesejahteraan dan juga penanggulangan kemiskinan. Baik, terima kasih Pak Muhib atas kesempatan dan juga ilmunya di hari ini, berkah sehingga memberikan tingkat kesadaran kepada masyarakat bahwa ketika kita berzakat ataupun berwakaf, alangkah baiknya kita melalui lembaga agar lebih terstruktur dan amanah insya Allah, dan juga transparansi, begitu ya Pak Muhib. Baik pemirsa TV9, saya sudah kebersamaan kita dalam program Zakat dan Wakaf Corner. Saya Alvina J. mohon undur diri. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.